Di sini yang belum pernah bertemu Abah Guru sekumpul, saya yakin. Banyak yang belum pernah duduk satu majelis dengan beliau, saya yakin. Tapi kenapa ini orang sekian banyak, bahkan di haul beliau kemarin sekitar 4 juta orang menurut data kumpul dari berbagai wilayah, nggak kenal, nggak pernah dengar langsung suara. Kenapa? Karena telinganya dibuka oleh Allah Ta'ala untuk yasma' nida Allah. Telinganya dibuka oleh Allah Ta'ala untuk mendengar panggilan Allah, cintai fulan. Maka kita pun jatuh cinta. Kalau kita cinta sama orang yang sa'id, orang yang min ahlil jannah, orang yang soleh, orang yang dicintai Allah, min alamatis sa'adah, itu tanda kita ini orang yang sa'id pula. Tidaklah bisa mencintai wali kecuali wali. Tidaklah bisa mencintai orang soleh kecuali orang soleh. Tidaklah bisa mencintai orang baik kecuali orang baik. Meskipun kita saat ini masih punya banyak kekurangan, meskipun kita punya dosa, al-mahabbah yang namanya cinta, dosa itu nggak bisa merusak cinta. Walaupun ya kita terus berbuat kebaikan menghapuskan dosa. Tapi orang punya dosa cintanya nggak ditolak. Orang punya salah cintanya nggak ditolak. Contoh, ini 5 jam boleh ceramahnya. Karena saya kalau udah pegang mic nggak tahu waktu saya. Karena saya diamanati guru saya kalau ngomong pakai hati, yang ada disampaikan, yang nggak ada jangan diucapkan. Jadi kalau hati saya belum pengen berhenti, saya nggak akan berhenti. Tapi kalau udah hati saya berhenti, dipaksa sekalipun saya nggak akan ngomong. Ya, saya nggak akan ngomong. Ada seorang sahabat namanya Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu taala. Ini sahabat yang pernah ikut perang Badar, sahabat mulia, sahabat yang besar. Suatu hari ketika Nabi Muhammad SAW mau Fathul Mekah, mau merebut kembali kota Mekah atas perintah Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi Muhammad SAW untuk mengatur strategi. Jangan sampai pergerakannya itu diketahui oleh orang-orang Mekah. Nah, saat itu datang malaikat Jibril alaihi salam. Kita akan dapat banyak pelajaran dari peristiwa ini. Datang malaikat Jibril alaihi salam, kemudian mengatakan, sesungguhnya rencana perjalananmu telah dibocorkan oleh salah seorang sahabatmu. Yang luar biasa, malaikat Jibril tidak mau menyebutkan namanya. Malaikat Jibril tahu siapa orangnya, tapi malaikat Jibril tidak mau membongkar aib sahabat Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril mengajarkan jangan asal tuduh kepada seseorang sebelum ada bukti. Tutup, tapi dikasih tahu ada yang bocorin. Pembocorannya itu dititipkan kepada seseorang. Suruh sahabatmu mengejar. Maka Nabi SAW memerintahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala dengan seorang sahabat mengejar. Ketemu ada perempuan. Singkat cerita, perempuan itu ngaku, ya ini suratnya dan ini dari Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu ta'ala. Sudah ada barang bukti dan sudah ada saksi, ya, alias tertangkap basah dengan bukti. Baru Sayyidina Ali kembali radhiyallahu ta'ala mengatakan, ya Rasulullah ini suratnya dari Hatib bin Abi Balta'ah. Saat itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu langsung menghuluskan pedang. Izinkan aku memenggal lehernya wahai Nabi Muhammad SAW. Bayangkan ini rahasia Nabi dibocorin. Kan kesalahan fatal ya, kesalahan fatal. Tapi lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kita kepada orang-orang yang mulia. Rasul pun mengatakan, da'hu ya Umar, atau kama qala sallallahu wahai Umar, jangan sentuh dia. Wahai Umar, da'hu, jangan sentuh dia. Sesungguhnya dia adalah sahabat yang ikut perang Badar. Dan Allah telah mengatakan kepada semua yang pernah ikut perang Badar, i'malu ma syi'tum fa inni qad ghafartu lakum. Silahkan berbuat apapun, aku sudah mengampuni kalian semua. Ini orang kalau udah dicintai Allah, punya salah dimaafkan sama Allah. Punya salah dilindungi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mahbub. Yang namanya orang baik bukan berarti nggak bisa berbuat salah. Tetapi kalau dia berbuat salah, stok pahalanya cukup untuk menghapus. Nah, sementara kita stok pahala tipis, suka berbuat salah. Iya, tapi jangan khawatir. La takhaf minadz dzunub. Jangan takut sama dosa, tapi takut sama Allah. Ya, takut sama Allah. Jangan sama dosanya, sama Allahnya. Maka kalau kita punya dosa, datengin Allah. Ya Allah, ampuni saya. Allah senang kalau ada orang yang datang. Setan ngajarin, kamu banyak dosa nggak akan diterima tuh, minta ampun sama Allah. Tuh setan.
Kalau kita punya dosa, langsung kita, ya Allah ampuni saya. Langsung kita amal soleh. Fa'adat isayatul hasanata tamhuha. Segera ikuti perbuatan buruk dengan kebaikan akan menghapuskan. Saya akan kembali dari masalah cinta.